penjara. Serius? Iya. Sempat masuk penjara? Sempet ngeroyok orang. Pakai batu bata, dipukul gitu. Ya, tahu sampai berdarah itu. Terus ditangkap polisi? Ya masuk polisi lah. Hidayah itu bukan ditunggu, tapi dicari, dicegah. Kamu duduk di majelis, kamu baca doa, kamu sholat, kamu ibadah, ibadah gitu. Hukuman di akhirat buat orang tua tuh berhenti karena ibadahnya kamu. Oke. Halo guys, balik lagi di channel gua HDG. Gimana nih kabarnya? Jadi 2 bulan full, nggak full sih, 2 bulan gua di rumah aja. Kalaupun keluar, gua paling cuma buat kantor, buat belanja mingguan atau belanja bulanan, isi galon doang palingan. Dan inget buat kalian, gua mau nitip pesen jangan dulu pada mudik. Gua tahu apa yang kalian rasain, terutama buat anak-anak perantau, karena gua juga dulu pernah merantau di Sumatera sana. Jadi rasanya pengen mudik pasti ada, tapi untuk kali ini tolong please jangan dulu mudik. Sabar dulu pokoknya, jangan biarkan kaum-kaum rebahan yang selama ini sudah berjuang, yang selama ini di rumah terus untuk memutus rantai penyebaran corona, dan malah terbuat sia-sia gara-gara kalian yang melakukan mudik. Jadi please jangan anggap remeh pandemi COVID ini. Kita sama-sama saling jaga kesehatan, saling jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan di bulan suci ini lagi-lagi gue dapet dapat insight baru, dan ada kabar hijrah dari temen gue yang gue sebenarnya udah kenal cukup lama sama dia, dan sebenarnya kita udah cukup lama menggali bagaimana dia proses hijrah, dan akhirnya kali ini waktunya yang pas dia datang ke channel YouTube gue. Oke, jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Gimana Kang Torija? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar? Wah, keterlaluan kalau bolong-bolong. Oke Kang, lu dulu pernah cerita nih Kang, beberapa bulan lalu lah ya, lu pernah ada cerita bahwa lu yang sekarang bukan lu yang dulu, gitu kan? Dan gua jujur kenal sama dia setelah lu yang hijrah, ya kan? Dan lu sempat cerita bahwa lu ternyata dulunya pernah mengalami masa-masa kelam gitu kan? Nah, bisa cerita nggak? Lu yang dulu tuh, lu yang kayak gimana sih Kang? Jadi dulu tuh waktu SMP saya pernah, jadi awal saya pernah nyobain minuman keras tuh ya awal SMP sih Pak. Awal SMP udah pernah nyobain minuman keras? Zaman-zamannya merek itu 10.000 seplastik gitu. Ya. Itu saya awal pakai kresek hitam kesedotan itu harganya itu. Kalau sekarang mah mungkin sekitar 50 ke atas, mungkin 100 lebih lah. Itu harganya 100 lebih lah kalau nggak salah si merek itu tuh gitu. Ya gitu sih awalnya seperti itu sih. Terus sempet juga sih kayak nyobain daun kayak gitu. Wow. Sempet juga nyobain daun itu kelas 3 SMP lah. Kelas 3 SMP? SMP itu saya nyobain daun, cuman nggak intens sih gitu. Intensnya sih lebih ke setelah dari SMP ke SMA sih. Itu malah makin intensitasnya, intensitas penggunaan barang-barang tersebut malah lebih banyak di SMA. Tapi sejak SMP udah mulai nyoba? SMP sih awal nyoba itu pas SMP. Wow. Tapi kalau SMP sih lebihnya kebanyakan ya kayak berantem lah ya, malak gitu. Malak, terus tawuran, lebih kayak gitu sih gitu. Cuman kalau SMA itu mulai nyoba kayak semua barang-barang kayak gitu lah. Penasaran. Kenapa dulu bisa nyoba-nyoba begituan kan? Yang akan rasain dulu kenapa sih sampai nyoba gituan? Kayak yang maksudnya kayak nyari jati diri aja. Nyari jati diri maksudnya. Ya pengen nyoba lah gitu. Apalagi dulu yang namanya ilmu agama sih masih kurang lah maksudnya. Ya begitu aja lah gitu. Tahu cuman lewat aja gitu. Cuman ya pas dari SMP dulu di Garut. Oh, SMP dulu SMP di Garut, karena nem kurang
akhirnya saya SMA di Subang. Oke. Bersama bareng nenek di Subang. Oke. Di sana SMA di salah satu SMA swasta lah di Subang. Mulailah di situ karena sudah lepas dari orang tua mungkin ya Pak, dari pengawasan yang kurang ya. Jadi itu hampir tiap hari lah gitu saya minum main daun ya, minum kayak gitu aja gitu, tiap hari itu gitu. Wow. Paling kayak ngeband minum. ngebandnya genre apa nih? Dulu ngeband sih zaman SMP tuh black metal. Wow, black metal. Iya, sempet ikut-ikutan black metal. Bentar, gua jujur, gua juga punya temen yang yang aliran black metal kayak gitu. Dan gua sampai sekarang nggak bisa, belum nemu enaknya kayak gimana sih black metal. Akang dulu masuk ngeband, Akang sendiri kan ngeband genre black metal gitu kan. Enaknya band black metal tuh apa sih kan? Saya nanya sama pelakunya langsung nih kan. Lu nggak tahu kenapa ya maksudnya? Kan cuma teriak-teriak gitu ya. Mungkin dulu kayak misalnya kayak saya ikut ke black metal itu aliran itu kayak sebuah perlawanan terhadap simbol-simbol agama gitu. Bahwa ya karena dulu saya belum berhijrah tuh gitu kan, kayak misalnya kayak contoh misalnya bahwa kita beragama tuh karena kita yakin aja gitu. Persepsi Akang dulu tanpa harus ada tujuan seperti apa gitu. Makanya saya menemukan di band black metal itu ya seperti itu gitu. Kayak ilmu-ilmu dajjal gitu lah. Terus 6666 gitu kan. Dan itu hal yang disanjung di sini. Iya, bintang terbalik kan. Terus harus minum darah, seperti itu kalau manggung tuh. Oh gitu, itu syarat kalau manggung gitu ya? Iya, dulu gitu kalau di daerah saya kalau manggung seperti itu Pak. Gitu. Lebih ya gitu. Ya akhirnya ke Subang tuh SMA, menemukan teman yang satu genre pun ya di situ gitu ketemunya juga. Oh di Subang. Di Subang, ketemu satu ya genre. lanjut juga untuk metal itu. Lu tadi kan ya lu udah pernah nyoba minuman keras dan lain-lain lah, yang narkotika dan lain-lain. Setelah lu di Subang, hal apa lagi yang menurut lu paling kacau lu lakuin? Jadi pindah nih ke Subang. Situ nemu teman-teman yang satu genre aliran black metal kayak gitu ya. Minum itu tetap tiap hari gitu seperti itu. Terus hampir setiap hari, malahan sekolah pun hampir-hampiran nggak bener lah Pak. Hampiran nggak jelas gitu kan. Perempuan pun sama lah gitu lah. Jadi lebih ke seneng main sama teman-teman, seneng ngobrol, ngumpul, minum gitu. Terus pakai gitu, terus ngobat gitu. Ya itu sekitar 2 tahunan lah, dari kelas 1 SMA sampai kelas 2 SMA. Nah kelas 3 tuh kelas 3 mulai agak menurun intensitas seperti kebandelannya. Karena mulai menemukan teman-teman, adalah teman-teman yang emang hijrah gitulah. Oke. Cuman belum tahu ini arahnya kemana gitu. Iya. Karena diajakinya lebih ke balap motor lah. Seneng otomotif pasti SMA. Oh, seneng otomotif. Mulai seneng otomotif gitu. Seneng otomotif bongkar. Jadi hal-hal kayak minum itu udah agak teralihkan. Karena diajak sama salah satu teman itu gitu. Teman itu ngaji katanya. Udahlah, mau seneng. Belum tahu isinya seperti apa. Oh gitu. Iya, cuman tahu-tahunya tuh pas di akhir-akhir bahwa itu salah satu jemaah yang emang agak ekstrim juga sih di Indonesia. Oh, oke. Nah, gua dengar katanya lu pernah belajar ilmu-ilmu yang aneh-aneh lah. Iya. Supranatural apa ilmu gaib gitu. Itu gimana kan ceritanya? Jadi kan kalau di kampung mah mungkin masih ada mitos-mitos kayak gitu ya. Nah dulu zaman waktu SMP lah itu, sering sih kayak
tidur di kuburan. Tidur di kuburan. Ilmu gitulah. Tujuannya tidur di kuburan itu buat apa? Ya dapat mungkin dapat karomah mungkin ya. Dapat karomah. Harapannya gitu ya. Dapat karomah. Terus SMA itu sempat ngulik, zaman SMA lebih ya waktu nggak bener itu sempat ngulik juga gitu, maksudnya namanya batu aki gitu kan, pakai batu aki, terus sempat nanya-nanya kemana-mana gitu. Terus jadi dulu saya punya barang, kalau si barang itu saya pakai, jadi ada beberapa batu aki gitu. Jadi kalau barang yang batu aki yang satu itu buat perempuan, memikat perempuan ya, gitu. Dan itu hasilnya 100%. Wah, serius 100%? Ya, gitu. Wow. Itu percaya nggak percaya loh bisa sampai 100% gitu. Yang malam-malam sih mungkin itu. Dan dulu diyakini 100% ya? Ya, itu mungkin dari setan. Iya. Dan yang warna hitam itu lebih ke kita mau menghadapin siapa kita berani, pede. Oke. Jadi mau menghadapin siapa ya kita pede, berani. Mau ngadepin preman pun ya kita pede, berani. Ada yang warna hitam. Dan pada akhirnya ya itu semua saya buang juga sih. Semua dibuang? Saya buang. Wah, padahal gua berminat. Banding sana. Hebat gitu ya. Ya pas seiring mau hijrah ya saya. Oh gitu. Nah, akhirnya yang memutuskan Akang untuk hijrah itu kapan? Jadi dari SMA ke kuliah masih zaman-zamannya nggak arah lah. Belum jelas arahnya. Belum jelas. Apalagi zaman kuliah saya ngambil jurusan seni lah. Di situ kebanyakan teman-teman yang emang orang-orang seniman semua. Ya. Rata-rata mereka ya ada pun yang ateis juga ada. Gitu. Oke. Ya, walaupun tidak semua lah pasti ya, tidak semua. Selepas dari SMA kelas 3 itu ya saya back to lagi ke minuman zaman kuliah. Oke. Padahal kelas 3 tuh udah sempat berhenti. Oh, oke. Gitu. Karena lingkungan baru lagi. Karena lingkungan lagi zaman kuliah saya nyoba-nyoba lagi, terus zaman-zamannya kalau di Bandung mah daplak mungkin ya. Ya, nongkrong dulu ya. Circle K gitu ya. Tempat nongkrong paling hits dulu di Bandung ya. Zaman dulu mah. Ya sempat gitu. Paling kayak daun kayak gitu, apalagi kalau kayak kuliah tuh kan jurusan seni gitu. Kalau nggak begitu tuh nggak asik lah gitu maksudnya. Idenya tuh nggak datang gitu. Idenya nggak. Walaupun itu salah gitu. Iya. Nggak datang gitu. Ya mulai lah gitu sampai akhirnya kuliah pun molor sampai 6 tahun lah gitu. 6 tahun. Dan pada akhirnya ya untuk memutuskan untuk ingin lulus gitu. Oke. Karena ada dorongan dari orang tua pun. Oke. Nah, ya itu berarti itu yang membuat membuat Akang pengen hijrah itu apa? Jadi ingat orang tua. Jadi hijrah itu Yang akhirnya oke, gua harus hijrah nih. Nah, itu tuh setelah orang tua meninggal. Jadi pas kuliah gitu. Iya, jadi pas kuliah itu saya lulus kuliah Tadinya saya mau molor lagi tuh 1 atau 2 tahun lagi lah. Oke. Cuman orang tua tuh bilang ayo cepet beresin gitu. Oke. Ya. Pulang saya ke Bandung, saya mulai fokus beresin. Saya sidang, singkat cerita saya sidang. Pas sidang beres, sore beres sidang, saya telepon orang tua. Alhamdulillah nih beres. Pas malamnya saya lagi nongkrong sama temen gitu kan. Malamnya dari ibu telepon, bapak katanya masuk rumah sakit, tapi nggak usah panik katanya. Udah besok aja kesini. Itu setelah lulus? Beres sidang. Oh, baru beres sidang. Belum lulus. Belum sidang. Baru beres sidang. Lulus sidang tapi. Oke, pulang besoknya. Ternyata ya orang tua agak maksudnya ya kritis lah gitu, karena belum pernah ke rumah sakit juga. Itu pertama kali ke rumah sakit dirawat gitu. Saya sempat shock juga gitu. Singkat cerita ya bapak sorenya saya datang ke Garut ke rumah sakit, datang ke orang tua lagi terbaring. Saya cerita saya udah lulus nih sidang,
alhamdulillah berarti tinggal nunggu wisuda. Tapi bapak belum dalam kondisi sadar berarti? Tidak sadar kondisi? Tidak sadarkan Tidak diri. sadar. Lagi pakai pusat. Iya. Gitu. Jadi ceritanya sidang wisuda itu minggu depan, 2 mingguan lah. Gitu. Pas sorenya firasat itu udah ada. Firasat tuh ini udah nggak ada lah kita, udah nggak ada ini. Saya udah nangis sama orang tua. Cuman yang saya pikirkan itu ibu jangan ada apa-apa nih. Saya ngejagain gitu. Maksudnya jangan gimana lah gitu. Ya itu ya, sore menghembuskan nafas terakhir ya orang tua meninggal jantung. Karena di situ saya jadi berpikir untuk berarti saya yang menjadi tanggung jawab di rumah tangga Di tulang punggung ya keluarga gitu. Ya pikir tadinya sih kelulusan pun nggak akan ngadirin saya, karena maksudnya lulus itu pun ngapain gitu. Karena itu buat bapak tadinya yang pengen itu. Tadinya persembahan untuk bapak, karena yang minta ngambat lulus itu bapak gitu. Cuma dari dorongan orang ibu, ayo nggak apa-apa, ikut kelulusan aja. Udah ditemenin sama ibu, Wisudaan lah, beres wisudaan. Mulai tuh mikir nyari kerja kemana gitu kan, mau jauh pun nggak enak ninggalin ibu gitu karena masih keadaan sendiri. Ya. Tapi alhamdulillah ibu sih mendorong untuk yaudah sok berangkat aja. Ada tawaran sih kerja di Jakarta di salah satu televisi lah. Ya. Bagian produksi asisten kerja di sana hampir 1,5 tahun gitu. Di Jakarta pun saya kembali error lah. Kembali error. Ya, karena pertama kalinya ke Jakarta ternyata Jakarta gudangnya semua gudangnya apa ya, yang asik-asik lah buat Banyak orang gitu. yang nakal gitu. Banyak pilihan itu. Banyak banget, ternyata lebih bebas dibanding di Bandung gitu. Iya gitulah gitu. Di sana pun hampir setiap dapat gajian, pesta gajian, pesta ya. Dan mendapatkan barang-barang pun ya tidak sesusah di sana, lebih gampang. Ya. Orang di pinggir jalan pun bisa gitu, lebih gampang. Akhirnya saya kaget sana. Nah dari situlah mulai saya mikir lagi gitu kan, kalau misalnya saya terus-terusan di Jakarta rusak gitu. Maksudnya dalam artian ini keadaan rusak. Ya udah mutusin untuk resign dari siang. Untuk ya udahlah cobain di Bandung aja yang dekat gitu ya, balik lagi di Bandung dengan harapan lebih baik gitu ya. Dengan harapan lebih baik, karena dari awal resign pun udah ada tanda-tanda untuk ini hati kemana sih gitu. Karena ya jujur sih untuk yang seperti itu nanti ada rasa jenuh. Gue gini terus gitu ya. Jenuh pak, maksudnya jenuh asli, maksudnya udahlah gitu. Karena yang ini udah ya, yang ngapain lagi gitu ya. Dengan usia segitu gitu ya. Apalagi yang mikir orang tua seperti apa ya. Pas pindah lagi ke Bandung nyari kerja mungkin agak susah itu Bandung. Nah kan tinggal tuh lumayan lama juga di Gerlong tuh. Sebenarnya di daerah Gerlong tuh udah lumayan lama juga. Cuman sepanjang di Gerlong tinggal, saya belum pernah yang namanya ke Darut Tauhid. Padahal deketan ya? Padahal deketan. Saya belum pernah, karena saya malu. Ya. Kesatu saya, jujur dulu sebelum hijrah saya buta huruf hijaiyah. Buta huruf hijaiyah. Buta huruf hijaiyah. Walaupun dulu sempat ya waktu kecil ya waktu remaja tuh belajar ngaji. Tapi karena nggak pernah dipakai saya buta. Saya nggak tahu ngaji itu, saya nggak bisa gitu. Ya kan ngaji ikro aja mungkin nggak bisa. Ikro pun nggak bisa. Lupa lagi yang namanya ya do tuh yang mana bentukannya. Iya. Nah ada jadi gajian nih kerja, ceritanya tuh saya dapat kerja di Bandung di salah satu media, saya kerja. Gajian pertama tuh
saya pakai yang nggak jelas lagi. Kambuh lagi nih. Kambuh lagi gitu. Saya pakai nggak jelas. Saya pergi gitu sama teman, ngajak teman, saya minum gitu. Terus ya yang nggak jelas lah seperti itu. Pulang dari tempat yang nggak jelas itu sekitar jam 1:30 lah. Pulang ke kosan, entah kenapa di kosan ngerasain yang saya demam, Pak. Saya demam, keringetan, basah. Padahal nggak mabok gitu misalnya, nggak teler juga gitu. Tapi di situ ngerasa keringetan, terus jantung ngerasa mau dicabut gitu. Tapi saya pikir saya nggak berlebih gitu. Tadi malam tuh saya nggak berlebih gitu, jantung berdenyut gitu. Cuma di pikiran saya, ya Allah, maksudnya ya kasih saya kesempatan lagi untuk waktu untuk berubah itu kan. Udah aku tidur, akhirnya tidur lah gitu. Dari semua keringat itu saya tidur, bangun pagi, saya ngelamun, ngapain tadi malam tuh, maksudnya tadi tengah malam tuh ngapain, saya diingat-ingat lagi gitu. Nonton TV tentang channel ini tentang kiamat, channel ini tentang kiamat lagi. Kok ini ada apa gitu ya? Terus hati itu ngerasa gelisah itu. Tiba-tiba pengen sholat lah, pengen sholat lah, sholat duhur gitu. Sholat duhur lah, akhirnya saya sholat duhur kok pengen nyaman. Sempat kepikiran pengen, udahlah maghrib pengen nyobain ke Darut Tauhid gitu. Pengen nyobain ke Darut Tauhid. Untuk pertama kalinya berarti? Pertama kali itu. Dari beberapa tahun saya tinggal di situ, saya belum pernah ke Darut Tauhid. Saya ke Darut Tauhid, saya sholat maghrib di sana, dan ternyata imamnya tuh indah sekali lah lantunan. Saya mulai ingat orang tua gitu, maksudnya ya ingat gitu kan, orang tua tuh mungkin menangis di sana melihat anaknya di sini seperti apa gitu kan. Disitulah saya mulai oke lah, gua kayaknya hijrah lah gitu, maksudnya pengen belajar, membulatkan tekad untuk pengen berhijrah belajar benar gitu kan, pengen mulai lagi belajar Quran, pengen belajar ngaji lagi, pengen itu. Cuman nggak tahu mau kemana dan ke siapa. Bingung mencari gurunya atau taklimnya tuh mana gitu yang pas gitu. Malu. Apalagi kalau kayak malunya tuh kenapa? Ya belum bisa ngaji. Malu karena belum bisa ngaji. Terus mau ditanya nanti seperti apa ya nggak tahu, karena setahu saya Islam ya seperti itulah gitu. Makanya ada sih temen sih yang saya tahu bahwa ada sekumpulan orang-orang yang berhijrah di Masjid Anu katanya. Di salah satu di Bandung lah gitu. Mulailah saya ikutan ke situ taklim, ngeberaniin diri gitu. Takutnya karena yang di pikiran saya tuh kalau misalnya hijrah ikut majelis taklim ngaji. Di pikiran saya kan nggak bisa ngaji. Iya. Itu yang apa ya? Iya. Cara sudah mata mondok mayong gitu. Nah, ya kalau misalnya saya kadinya kan nanti bisa disangka baca Quran ngaji. Iya. Disuruh ngaji tiba-tiba. Disuruh ngaji gitu. Sekarang saya belum bisa ngaji gitu waktu itu. Udahlah, keberanian ini ternyata enggak. Ternyata cuma ngedengerin aja ceramah tausiah gitu, malahan diskusi menyejukkan hati. Dan teman-teman yang sekeliling saya pun banyak orang-orang yang berhijrah juga gitu. Bertato lah seperti apa ya. Di situ saya mulai agak nyaman juga sih. Itu sih. Oke, jadi cukup panjang ternyata ceritanya si anak black metal ini. Gua kaget, gua juga dulu bandel tapi kayaknya ada yang lebih bandel juga dari gua kayaknya. Wow. Jadi jujur saya sempat masuk penjara. Serius? Iya. Sempat masuk penjara? Sempat, tapi cuma sehari sih. Gara-gara? Itu zaman SMP itu sama berdua sama temen tuh ngebata apa? Tapi bukan saya sih cuma yang megangin aja, ngikut aja. Temen yang mengeroyok orang gitu. Ngeroyok orang.
pakai batu bata dipukul gitu. Ya sampai berdarah itu. Terus ditangkap polisi? Ya masuk polisi lah gitu. Sehari dijemput sama orang tua dengan ya harus dihitam di atas putih. terus Karena ada kekeluargaan ya. kekeluargaan. Terus mediasi, masalah itu dilepas lagi, Mediasi. dicabut lagi tuntutannya. Alhamdulillah sih kayak sekarang tuh lebih enak, lebih sejuk. Lebih tenang. Nah kan biasanya orang tuh kan kalau kayak gue nih, gue tuh kan belum agamanya belum bagus-bagus banget kan, gue juga sering diskusi sama lu soal agama. Nah biasanya orang mau hijrah itu kan apa ya, ada hal yang tiba-tiba apa turning point lah, ada yang mentokin dulu gitu kan. Nah pernah nggak ngerasa yang gue tuh ketampar banget, kalau tadi aku ceritakan masalah yang apa nonton TV soal kiamat gitu kan. Nah, pernah nggak yang ngerasa ini teguran dari Allah nih gitu kan, dan kayak di sini teman hidayah gitu lah pokoknya, tiba-tiba dia ditinggalin istrinya lah, dia tinggalin keluarganya, tinggalin anaknya gitu kan, dianya sakit parah dan dia baru disitu mikir oh ini teguran dari Allah dan gue benar harus hijrah, harus tobat gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Lebih ke jadi ingat orang tua aja sih. Ingat orang tua. Kalau aku tiba-tiba ingat mati dan ingat orang tua. Dan ya orang tua yang bapak yang sudah. Karena ada hadis yang dunia maksudnya ya Ustadz tuh berkata seperti ini, Pak. Kamu duduk di majelis, kamu baca doa, kamu sholat, kamu ibadah, kamu ya ibadah gitu. Hukuman di akhirat buat orang tua tuh berhenti karena ibadahnya kamu. Bahwa orang tuamu yang sudah meninggal itu ada kelonggaran hukuman. Disitulah. Ya ditambah lagi ingat mati sih. Ingat mati saya. Jadi motivasi terbesar untuk bertobat, untuk melakukan hijrah itu adalah orang tua dan ingat mati. Karena bagi saya maksudnya ya hidup sekarang ada tujuan gitu. Saya tuh tujuan hidup saya tuh untuk menyenangkan orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Perubahan apa aja sih Kang yang udah dilakuin dan apa alasannya? Misalkan dari perubahan yang paling pertama nih, ya yang jelas menghindari atau meninggalkan minuman keras misalkan gitu kan. Terus perubahan apa lagi yang akan melakukan, yang lu lakuin dan alasannya kenapa? Ya mungkin kayak sebenarnya kan hijrah tuh meninggalkan yang buruk ke yang baik. Ya sama gitu, maksudnya dulu yang pernah yang saya alami yang buruk, misalnya yang masih kayak minum saya tinggalin. Tapi perlahan gitu, perlahan minum dulu dihilangin, terus mulai rokok dihilangin. Rokok sempat naik turun, sempat ngerokok, sempat ngerokok. Ya. Ngerokok pun ya sama, ada hidayahnya juga gitu. Ya. Karena saya sempat namanya sakit lambung gitu, usus. Ya kayak gua. Lambung gitu. Seminggu sakit dan si dokter ngasih obatnya itu bukan obat tablet tapi suruh tobat. Dokternya nyuruh tobat. Ya anak tahu dokter ini anak bandel ya. Obatnya tobat gitu kan, bukannya obat gitu. Udahlah di situ saya putuskan untuk saya berhenti untuk merokok ya. Untuk merokok. Alhamdulillah sih udah hampir 2 tahun kalau rokok sih. Rokok udah 2 tahun. Yang lain-lain udah 2 tahun. Tapi kalau menghilangkan ya emang harus, maksudnya saya juga sama teman-teman yang di luaran sana gitu nggak ngejudge untuk kamu karena emang susah, berat ya. Berhijrah itu susah. Berat ya. Berat. Ya intinya sih saya mah mendoakan saja. Ya. Kayak teman-teman yang masih minum, teman-teman yang masih merokok atau yang gimana, ya mendoakan saja gitu. Karena susah kalau untuk mencari, dan hidayah itu bukan ditunggu tapi dijemput. Saya kalau misalnya nggak datang ke Masjid Darut Tauhid, saya nggak akan ketemu namanya hidayah. Ya. Tetap aja kayak gitu. Tetap aja seperti itu. Malam tapi saya datang gitu ya. Saya datangin gitu ke Darut Tauhid gitu kan, sama Agim gitu. Arti hijrah menurut lu apa? Hijrah itu ya mungkin dari yang buruk ke yang baik sih Pak, menurut saya. Dari yang gelap ke yang terang, dari yang hitam ke yang putih, mungkin seperti itu sih hijrah itu.
Dan kalau misalnya orang-orang yang berhijrah pasti ada kemelutnya naik turun, wajar. Proses. Dan bahwa manusia itu ya pasti ada godaannya. Oke, iya. Enggak, maksudnya hijrah Jangan kita sebagai manusia biasa ya. Pas Nabi Adam pun tetap digoda sama setan. Nah, tantangannya apa sih Kang dalam proses berubah gitu? Apa pernah dicibir? Apakah pernah ya banyak godaan atau gimana? Aku sok-sokan nih hijrah nih lu, dulu aja lu sama gua begini gitu kan. Pasti itu. Itu pernah nggak? Atau tantangannya kayak gitu? Adalah Pak. Oh gitu. Gimana tuh contohnya? Contohnya kayak ruang lingkup keluarga aja kan pasti bilangnya, "Wah ini ekstremis." Keluarga ngomong apa, jangan terlalu serius beragama. Malahan orang tua pun sempat berpikir seperti itu, tapi ngomong-ngomong itu pas sekarang Pikir kayak gimana nih? kayak dulu ya mama tuh was-was ketika saya berhijrah tuh was-was karena takut agamanya seperti apa, Takutnya terus gabungnya ya intinya sih takutnya gabung sama orang teman-teman teroris gitu. Oh, oke. Seperti yang di berita-berita gitu ya. Iya gitu, karena kan saya mulai menumbuhkan janggut, terus saya mulai mulai memperdalam Islam seperti apa gitu kan, yang Padahal janggut itu bukan pertanda seorang radikal atau tidak ya. Iya. Ya tapi kalau saya ada teman-teman yang susah berjanggut juga sih nggak masalah. Nggak jadi Karena kan masalah. sunnah. Iya. Yang mau ya mau Iya. silakan. Daripada berjanggut tapi nggak sholat, ya nggak sih? Ini kan yang wajib dulu ya. Intinya wajib dulu aja. Nah terus apa lagi nih Kang? Kira-kira tantangannya yang pernah? Itu Dicibir sama teman pernah nggak lingkungan? teman pun sempat agak menjauh. Gitu kan. Oh sampai dijauhi teman pernah? Ya mungkin karena nggak asik gitu maksudnya. Sekarang nggak asik lagi lu gitu ya? Ya karena dulu saya tuh ya ke majelis taklim, masjid gitu. Kebanyakan gitu aja gitu. Iya. Waktu naiknya lagi kenceng-kencengnya hijrah tuh ya seneng gitu sama komunitas teman-teman yang di masjid. Ya seneng aja belajar ngaji, pilih-pilih. Kayak belajar ngaji pun dulu pilih-pilih, maksudnya saya nyari guru ngaji yang enak gitu. Iya. Yang nggak malu sayanya gitu. Ya. Makanya ada temen yang maksudnya usianya agak di bawah saya gitu. Tolong ajarin saya ngaji lah Ngaji. gitu. Karena umur segini kan gak enak gitu. Iya. Tensin lah kita, ada rasa tensin ya. Belajar setahunan ya alhamdulillah sih Udah mulai bisa gitu. Alhamdulillah gitu belajar ngaji bisa. Itu sih. Hikmah yang lu dapet Kang dari lu yang udah hijrah sekarang. Hikmah yang saya dapat sih mungkin hidup lebih tenang, lebih punya arah gitu. Lebih tenang, lebih punya arah gitu. Terus keluarga pun lingkungan udah mulai paham juga apa yang saya pelajari Islam yang sekarang. Ketika saya menyampaikan pun mereka paham, tahu. Oh berarti anak gua tuh tidak seperti yang gua takutin gitu kan orang tua gitu mungkin ya. Kayak beberapa yang dulu saya lakukan waktu Islam yang dulu saya lakukan itu tidak sesuai ternyata. Dan itu saya ucapkan sama orang tua bahwa ini salah loh gitu. Dan orang tua pun ngerti, oh iya ngikut gitu. Tentunya dengan cara-cara yang persuasif juga yang bagus juga orang tua. Enggak dikit-dikit itu bid'ah enggak sih gitu. Dengan pendekatan yang baik, komunikasi yang baik ya kan. Kang, yang bikin lu istiqomah kan tadi kan lu banyak tantangan, dicibir, awalnya dicibir orang tua, dijauhin temen, yang bikin lu istiqomah buat ngadepin semua godaan itu apa sih? Yang bikin istiqomah itu saya punya pikiran seperti ini. Toh mereka pun yang menjauhkan saya atau yang menjauhi saya atau misalnya yang menganggap saya wah udah nggak asik atau misalnya terlalu islami atau apa gitu, mereka nggak akan menolong saya di akhirat. Ketika saya terjerumus, saya minta tolong, mereka tidak akan menolong. Karena bahwasanya ketika di akhirat ya masing-masing punya amalan masing-masing, tidak akan menolong. Justru yang akan menolong tuh kalau saya dekat sama orang teman-teman yang di majelis taklim, belajar Quran. Ketika saya salah, mereka tahu bahwa itu teman saya, maka saya bakalan diakui sama mereka. Jadi bodo amat ya saya mah, maksudnya ya lempeng aja. Jadi itu yang membuat akan istiqomah ya? Membuat saya istiqomah ya seperti itu. Toh nanti juga bisa di akhirat masing-masing gitu ya? Iya, dan ditambah lagi ya
orang tua sih, balik lagi orang tua. balik lagi orang tua. Yang saya harapkan ya orang tua selamat dunia akhirat, udah itu. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman penonton HDG ini? Apalagi ini bulan suci ya, bulan suci Ramadan, bulan pengampunan. Kali aja ada yang benar-benar pengen rubah tapi masih ragu-ragu gitu kan, gimana cara berubahnya? Siapa tahu ada pesan-pesan yang mau disampaikan kan? Jadi untuk pesan-pesannya bahwa hidayah sih bukan ditunggu tapi dijemput. Terus yang namanya hidayah itu semua orang pasti dapat, semua orang punya hidayah. Hidayah sama kenikmatan itu semua orang pasti. Seperti orang bangun tidur itu hidayah. Ya. Coba kalau dipikir, kalau misalnya ketika tidur nggak bangun-bangun, Ya. jadi Allah sudah memberikan hidayah ketika kita bangun tidur. Dan itu hidayah gitu. Cuman nggak tahu aja. Jadi seolah-olah hidayah tidak itu, terasa gitu. Ya, seolah-olah hidayah itu bahwa kita jadi rajin ibadah itu hidayah. Ya. Sebenarnya Banyak memahami hal ya ya. gitu. Jadi Terus, apa namanya? Definisi dari hidayah itu ya, ada definisi lain gitu ya. Terus kalau misalnya buat teman-teman yang ini pun, misalnya sekarang keadaannya lagi masih gelap apa, ikutin aja sampai mana mentoknya. Oh gitu ya. Ya, ikutin aja. Nanti juga maksudnya lelah dan capek. Ada turning point-nya gitu, mentoknya Pasti gitu. capek pasti. Ya kayak Capek, jenuh gitu. main futsal pun pasti ada waktunya. Iya, kalau udah capek ya berhenti ya. Kalau udah aja capeknya berhenti, yuk cari yang lebih baik. Gitu. Ya. Kalau udah capek, yuk berhenti yang lebih baik. Gitu. Jadi jangan udah capek tetap aja bertahan di situ. Kayak udah miskin tetap aja di situ, nggak mau kerja, nggak mau ngapain, ya tetap aja miskin. Cari ini. Cepet aja gitu. Cari apa kayak jualan apa pasti berubah. Karena dalam agama pun Allah tidak akan berubah kaumnya jika Ya. kaumnya tidak mau berubah gitu. Ya. Dan salah satu, Allah sangat menyayangi orang-orang yang ingin berhijrah. Makanya kayak ngaji aja yang terbata-bata, Allah lebih seneng orang yang mengaji terbata-bata ketimbang orang yang lancar tapi jarang dibaca. Waduh, jujur mengena banget sama gua. Mengena banget. Oke kan, thank you banget sudah mau sharing di sini. Ya, gua salut dan gua ngerasa beruntung banget bisa dengar perjalanan hidup kayak gini. Orang yang berani, orang yang jujur, yang udah berdamai sama dirinya sendiri sampai bisa cerita masa lalunya kayak gini ya kan. Jarang banget kan yang mau cerita bahwa gua tuh dulunya sampai begini gitu kan. Dan itu cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri gitu kan. Dan semoga kita semua bisa melakukan perubahan kecil mulai dari sekarang ya kan. Mulai dari sekarang kan kita mulai melakukan perubahan yang kecil, ibadah kita seperti apa, hal-hal kita berbuat baik ya kan. Kalau buat YouTuber ingat, kalau mau ngeprank jangan berlebihan ya kan. Jangan merugikan orang lain, jangan membuat orang lain tersinggung. Kalau kita mau mengucapkan sesuatu ya tolong diingatkan lagi gitu ya kan. Terus lingkungan mungkin ya kan ya, itu juga cukup membantu ya. Jangan ngeprank pakai sampah gitu. Jangan ngeprank pakai sampah gitu. Jadi Aki Kang sukses selalu buat Akang. Kalau ada yang mau di-share lagi di sini boleh. Nanti gua pengen share cerita soal agama deh. Nanti gua pengen dapat apa ya? Dapat pemahaman agama. Kayaknya gua butuh siraman rohani nih. Jangan lupa buat subscribe, like dan komennya supaya bisa ngebantu gua bikin video-video yang lebih bermanfaat lagi buat kalian semua. Oke, thank you guys. See you di next video.